Welcome to vlog all about heart, Paroki Santo Yakobus Mariso. Today kita akan berbicara mengenai hal yang mungkin semua teman-teman muda pernah alami. I hate myself. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Kenapa sih orang bisa membenci dirinya sendiri? Why? Saya pribadi pernah mengalami perasaan seperti ini. I once hate myself. Saat kelas 2 SMA, saya mengalami kecelakaan motor. Kedua kaki saya patah. Yes, dua-duanya. Teman-teman gak salah dengar. Saya harus beristirahat 2 tahun di rumah, hanya tinggal di kamar, tanpa bisa berbuat apa-apa, makanan pun diantarkan ke kamar. Setelah istirahat 2 tahun di rumah, saya harus kembali bersekolah. Dan 2 tahun saya harus memakai tongkat pergi ke sekolah. I hate myself dalam fase 4 tahun itu. Saya merasa tidak berguna, merasa menyusahkan orang tua, merasa tergantung sama semua orang, tidak bisa hang out sama teman-teman, semuanya serba terbatas. I really hate myself, teman-teman. Bahkan saya sempat kepikiran mau mengakhiri hidup. Teman-teman muda, hari ini kita mau belajar apa yang menyebabkan orang bisa membenci dirinya sendiri dan how to overcome that feelings. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 2 psikolog, yaitu Dr. Robert dan Lisa Firestone, yang ditulis dalam jurnalnya yang berjudul Psych Life, penyebab utama orang bisa membenci dirinya sendiri adalah trauma masa lalu. Orang yang masa lalunya punya trauma tertentu cenderung memiliki cara yang berbeda memandang dirinya sendiri. Jika orang tua atau orang terdekat Anda semasa kecil menanamkan pandangan yang buruk tentang diri Anda, tentang diri teman-teman, hal ini akan berpengaruh sampai teman-teman dewasa. Misalnya, anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan emosional cenderung memandang dunia tidak aman. Dia merasa insecure akan segala hal dan menganggap orang lain berbahaya. Pada saat mereka tumbuh dewasa, ada beberapa anak yang mengembangkan pola pikir dia merasa tidak layak untuk dicintai. Mungkin pandangan begini, perlakuan seperti ini teman-teman alami dari orang-orang terdekat, dari orang tua, atau dari siapapun yang dekat dengan diri teman-teman, yang akhirnya membuat teman-teman merasa benci akan diri sendiri. Hal-hal lain yang menyebabkan orang bisa membenci dirinya sendiri adalah make another people happy, mencoba membuat orang lain bahagia. Misalnya, ini musim ujian kan ya, adik-adik sudah belajar mati-matian, mempersiapkan ujiannya, dan ketika ujian dapat nilai 100, hebat 100. Pulang ke rumah, membawa hasil ujian, menunjukkan sama orang tua, "Ma, apa saya dapat nilai 100 loh." Tapi mama papa cuma bilang, adikmu juga dapat 100 tuh. Bahkan hampir semua ujiannya 100, kamu baru 1. Akhirnya adik-adik merasa kecewa, merasa berpikir, apa sih yang bisa membuat orang tuaku bahagia? Saya tidak bisa membuat dia bahagia. So, don't put your happiness depend on others. Ya teman-teman. Dan masih banyak lagi hal lain yang menyebabkan orang merasa benci akan dirinya sendiri. Seperti memasang ekspektasi yang terlalu tinggi, kemudian tidak mampu mencapai cita-citanya, tujuan yang sudah dipasang, target yang sudah dipasang, dan kecewa akhirnya membenci dirinya sendiri. Apapun penyebabnya, itu tidak penting. Yang paling penting, how to overcome that feelings. Bagaimana kita bisa mengatasi perasaan yang seperti itu. Saya akan kasih tahu caranya. Caranya simple sekali. Love yourself. Simpel kan? Alkitab ajarkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia, dengarkan baik-baiknya ini, seperti dirimu sendiri. Terus bagaimana sih cara mencintai diri sendiri? Seperti apa sih? Standarnya apa sih? Saya akan tunjukkan sama adik-adik.
ini Tuhan, ini adik-adik dan saya, ini orang lain. Kasih Tuhan, ini Tuhan. Kasih Tuhan mengalir kepada kita. Ini tidak bisa kita usahakan. Kita harus melekat sama sumber kasih, yaitu Tuhan. Makanya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi kita harus melekat sama sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Ketika kita melekat sama sumber kasih, kita juga akan dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kasih Allah ini kita bisa bagikan ke orang lain. Apa sih yang kita mau bagi ke orang lain? Apa yang mau kita bagi ke orang lain? Contoh, adik-adik minta uang yang jumlahnya tidak banyak, 20.000 misalnya, atau lebih kecil lagi 5.000. Kakak Jo, saya mau beli es, minta uangnya dong 5.000. Tapi saya pada saat itu saya sama sekali tidak bawa uang. Apa yang bisa saya berikan? Nothing, tidak ada, karena saya tidak punya. So, untuk bisa memberi kasih, kita harus memiliki kasih itu terlebih dahulu. Jadi kita harus melekat sama sumber kasih supaya kita bisa memiliki kasih itu sendiri, yaitu kasih Allah yang sempurna. Jadi caranya adalah cintai diri adik-adik seperti Tuhan mencintai adik-adik. Yes. Cinta yang tanpa syarat. Jangan memasang standar. Kalau saya seperti ini, aduh hidupku hancur sekali. Saya merasa kecewa, yang ini tidak mampu, ini tidak mampu. Akhirnya adik-adik membenci. Belajar mencintai diri sendiri seperti perlakuan Tuhan terhadap diri adik-adik. Terus bagaimana caranya mencintai diri sendiri seperti Tuhan mencintai kita? Paulus mengajarkan kita di 1 Korintus 46 ayat 4. Dia berbicara mengenai patience and kindness. Sabar, kasih itu sabar dan murah hati. Patience, sabar, berbicara mengenai bagaimana cara untuk menghandle love itu sendiri. Bagaimana cara menghandle kasih itu sendiri. Kindness berbicara mengenai bagaimana cara membagikan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain kasih yang kita miliki. Sabar berarti melatih diri setiap hari untuk berpikir, fokus dalam perkataan dan perbuatan dengan cara seperti Tuhan memperlakukan kita, dengan sabar. Apakah adik-adik ketika berdosa lalu tidak didatangkan matahari? Kan tidak. So, kalau Tuhan pun yang begitu kasih dengan begitu sabar sama adik-adik, kenapa kita harus begitu keras akan dirinya kita sendiri? Ketika kita bisa sabar pada diri sendiri, dengan sendirinya kita akan mencintai diri kita. Jangan tergesa-gesa, jangan merasa tidak pantas, jangan merasa tidak berguna, tetapi sabarlah. Minta kekuatan dari Tuhan, minta kasih itu dari Tuhan, supaya kita bisa memperbaiki diri. Apakah adik-adik dengan terburu-buru, dengan benci diri sendiri akan diri sendiri itu berubah jadi baik? Tidak. Maka malahan akan menjadi lebih parah. So, be patient to yourself. Sabarlah akan diri sendiri. Yang kedua, kindness, berbaik hatilah. Ketika kita bisa sabar pada diri sendiri, maka yang kita akses dalam memori kita, dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif. Kata-kata yang keluar pun pasti akan jadi positif. Daripada menjudge diri, saya tidak berguna, memang nasibku seperti ini, memang saya dari kecil sudah sial, memang tidak ada orang yang suka dan sayang sama saya. Kenapa kita tidak rubah pola pikir kita? Kita katakan hal-hal yang baik pada diri kita. Mari kita bermurah hati pada diri kita sendiri. Kita lihat diri kita di cermin, kita mengaca, God's love me. Kita katakan pada diri kita, Tuhan sayang sama saya, Tuhan cinta pada saya anak-anak Tuhan yang hebat. So, bermurah hatilah dan sabarlah pada diri sendiri. Saya mengajak teman-teman muda mulai saat ini, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, perlakukan diri sendiri dengan baik dan sabar. Jangan terburu-buru, jangan mudah mencap negatif diri kita sendiri.
Karena Tuhan menciptakan kita sungguh amat sangat baik adanya. Dan Dia mencintai kita tanpa syarat. So, love yourself like God love you. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, mampukan kami untuk mencintai diri kami sama seperti Engkau mengasihi kami. Biar kami tidak tumbuh menjadi orang, menjadi pribadi yang benci akan dirinya sendiri. Kami tahu masa lalu, hal-hal yang buruk mungkin menimpa kami, perlakuan dari orang lain yang tidak mengenakan. Bapa, Engkau yang boleh angkat rasa kecewa, rasa sakit hati anak-anakmu, yang boleh menonton, mendengarkan vlog ini. Biar kasih Tuhan tercurah, karena kasih menutupi segala sesuatu. Bapak bolehkan memberikan hati yang baru kepada mereka, sehingga kasih, cinta mereka boleh rasakan. Mereka boleh mengasihi dirinya seperti Bapa yang boleh mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. See you and